Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional, yang mana MK ini diempu oleh dosen kami Bunda Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Silvionita sebagai pemateri slide 1. Selanjutnya, Barika Mardutila, pemateri slide 2. Yang ketiga, Febri Indah Cahyani, pemateri slide 3. Siska Ayu Damayanti sebagai pemateri slide 4. Selanjutnya, Risma Berliani sebagai pemateri slide 5. Dan saya sendiri, Tiara Julianti, sebagai pemateri slide 6. Zahratun Janati sebagai pemateri slide 7. Ayu Dwi Putri sebagai pemateri slide 8, dan yang terakhir Mariska Nurjana sebagai pemateri slide 9. Baiklah, untuk pemaparan materi slide 1 akan dijelaskan oleh Silvionita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Barika. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Febi. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siska. Terima kasih kepada Saudara Febi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siska. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional. Visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional itu seperti terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional tersebut adalah mengupayakan rakyat perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk memperbaiki produk dan kepribadian yang bermoral. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan. 2.
membentuk watak atau karakter. 3. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Adapun tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Dwi Putri. Terima kasih kepada Saudari Jana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemauan. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mariska Nurjana. Baiklah, saya Mariska Nurjana akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa jenis pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang keempat adalah pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Yang kelima yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayah masing-masing.
Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dengan menyimak dan memperhatikan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di forum diskusi. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi